Pemirsa, tersangka pencabulan anak warga negara Prancis tewas Minggu malam. Tersangka tewas setelah mencoba bunuh diri di sel tahanan. Tersangka warga negara Prancis yang melecehkan secara seksual terhadap 305 anak di bawah umur tewas pada Minggu malam di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, tersangka mencoba bunuh diri dengan menggantung diri menggunakan kabel di sel tahanan rutan Polda Metro Jaya. Tersangka ditemukan petugas dalam keadaan lemas dan dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati. Petugas jaga di tahanan melakukan patroli pengecekan di masing-masing tahanan, di ruang-ruang tahanan yang ada, di masing-masing sel tahanan yang ada, menemukan satu sel yang berisi memang tersangka FAC ini, umur 65 tahun, dalam kondisi terikat lehernya dengan seutas kabel. Ada kabel yang terikat tetapi tidak tergantung, berupaya untuk membebankan dengan badan yang berat ini di tembok, berupaya untuk ada percobaan bunuh diri yang dilakukan oleh tersangka FAC. Polisi menangkap FAC alias Franz di sebuah hotel di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat Minggu lalu. Tersangka mencabuli ratusan anak di bawah umur dengan menjanjikan korban yang menjadi model. Dari laptop tersangka, polisi menemukan 305 rekaman tindak asusila tersangka terhadap korban yang berbeda-beda. Terkait kematian tersangka, polisi akan berkoordinasi dengan Kedutaan Prancis untuk menindaklanjuti status tersangka usai meninggal. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi masih selidiki kematian editor televisi yang jasadnya ditemukan di pinggir tol pekan lalu. Selain memeriksa saksi, polisi juga periksa rekaman kamera pemantau di lokasi kejadian. Kasus pembunuhan yang menimpa Yodi Prabowo, seorang editor Metro TV, hingga kini masih diselimuti kabut misteri. Dari hasil otopsi yang dilakukan aparat Polda Metro Jaya, jenazah Yodi telah berada di tempat kejadian selama 2 hingga 3 hari. Terdapat 2 luka tusuk senjata tajam di leher dan dada korban. Tak jauh dari tubuh korban, polisi menemukan sebuah pisau yang diduga digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Anehnya saat ditemukan tidak ada barang berharga korban yang hilang. Polisi menduga motif pembunuhan yang dilakukan pelaku adalah motif pribadi dan bukan kriminal murni. Polisi akan memeriksa rekaman kamera pemantau di sekitar area tempat kejadian perkara. Jadi terakhir tadi malam sampai tadi pagi kami tetap masih mempelajari TKP, tempat kejadian. Ditemukannya rekan kita sudah meninggal dunia. Artinya kami masih dalam proses pendalaman, kemudian keterangan-keterangan yang menurut kami perlu penting dalam rangka proses pembuktian. Sebelumnya polisi telah memeriksa 23 orang saksi dari pihak keluarga dan rekan kerja hingga kerabat dekat Yodi. Diharapkan misteri pembunuhan Yodi bisa cepat terungkap. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Usai diperiksa di Polrestabes Medan, polisi memeriksa kesehatan artis FTV yang diduga terlibat prostitusi. Pemeriksaan COVID-19 juga dilakukan mengingat artis HH berasal dari Jakarta yang masih zona merah COVID-19. Polisi terus menyelidiki kasus dugaan prostitusi online yang melibatkan artis FTV berinisial HH. Didampingi polisi wanita dari unit PPA Polrestabes Medan, HH terkulai lemas saat keluar dari mobil dan langsung masuk ruang IGD Rumah Sakit Bayangkara Medan, Sumatera Utara, Senin sore. Pemeriksaan kesehatan dikarenakan HH mengaku dirinya lelah diperiksa penyidik sejak malam hingga subuh. Selain itu, pemeriksaan COVID-19 juga dilakukan mengingat HH berasal dari Jakarta yang merupakan zona merah penyebaran COVID-19.
Polisi menduga adanya jaringan prostitusi online yang dijalankan oleh muncikari. Muncikari ini diduga kerap mendatangkan artis ke sejumlah kota. Pada saat pemeriksaan tersebut, bersangkutan mengakui bahwa dia adalah artis dari FTV, kemudian selebgram dan fotomodel. Sementara itu, manajer HH menyampaikan jika HH pergi ke Medan untuk mengikuti sesi pemotretan. Dia ke saya bahwa aku mau ada pemotretan di Medan, tapi memang dia belum memberikan ke saya hari kapan atau tanggal berapa. Tapi yang jelas saya juga lumayan kaget kenapa dia tiba-tiba sekarang di Medan dan terjadi seperti ini. Begitu saya cross check juga, saya tanya dengan kuasa hukum yang sebelumnya nangani kasus juga dia nggak tahu. Keluarga juga bingung gitu kan. Jadi saya sendiri pun juga sampai detik ini belum tahu apakah Hana ini, HH ini adalah terlibat apa gitu loh di sana. Sebelumnya artis HH yang berusia 23 tahun ini ditangkap polisi di sebuah hotel di Medan Minggu malam tadi. HH langsung digiring ke Mapolrestabes Medan untuk diperiksa. Ia diringkus bersama seorang pria berinisial R yang merupakan seorang karyawan swasta. Penangkapan keduanya berawal dari laporan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus artis yang terlibat prostitusi beberapa kali terjadi, mulai dari artis FTV hingga penyanyi dangdut. Salah satu artis yang pernah terjerat kasus prostitusi yakni Vanessa Angel yang divonis 5 bulan penjara. Masih lekat diingatan kasus prostitusi online yang menjerat artis Vanessa Angel. Vanessa divonis 5 bulan penjara karena terbukti telah menyebarkan konten asusila dengan mengeksplorasi dirinya untuk kepentingan bisnis prostitusi online. Menurut keterangan muncikari, Vanessa ditawarkan ke pria hidung belang seharga 75 juta rupiah di luar uang transportasi dan akomodasi sebesar 5 juta rupiah sehingga tercapai kesepakatan harga 80 juta rupiah kepada salah satu pengusaha di Surabaya. Dalam persidangan, artis FTV tersebut tidak bisa membendung sedihnya. Atas kasus yang menjeratnya, Vanessa pun meminta maaf. Saya Vanessa Angel meminta maaf atas kegaduhan yang telah terjadi, atas segala opini dan asumsi yang telah terbentuk di masyarakat maupun di media sosial. Saya menyadari bahwa kesalahan dan kehilafan yang saya lakukan telah merugikan banyak orang. Vanessa dianggap melanggar Undang-Undang ITE dan dipenjara selama 5 bulan. Kini ia telah bebas pertengahan tahun 2019 lalu. Publik figur berinisial PA juga terjerat kasus prostitusi online. Pada 25 Oktober 2019, polisi menggerebek sebuah hotel kawasan Batu Malang, Jawa Timur. Dalam penggerebekan, polisi mengamankan 3 orang. PA, finalis Putri Pariwisata Indonesia 2016, 1 orang muncikari berinisial CL, dan 1 pelanggan berinisial YN. Uang sebesar 13 juta rupiah sebagai uang muka dan jejak digital forensik menjadi bukti kasus prostitusi tersebut. Perempuan berusia 24 tahun itu ditetapkan sebagai tersangka. Dalam kasus ini, polisi juga memeriksa penyanyi dangdut IS. Nama IS muncul dari rekam jejak digital forensik yang ditemukan di ponsel milik muncikari Sony Dewangga. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasar Sunter Podomoro kembali dibuka, padahal 5 pedagang dinyatakan reaktif COVID-19 dari hasil rapid test. Selengkapnya sesaat lagi, kami akan segera kembali.